Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Di saat ini kita jumpa lagi dalam renungan 100 hari berdoa, dan kita ada di hari yang ke-22. Puji Tuhan sekali karena kita tetap masih sehat-sehat, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, umat Tuhan yang ada di rumah pun mengalami hal yang sama dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Baik, saudaraku yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah kami yang penuh kasih, di malam hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena perlindungan dan rahmat Tuhan tetap menuntun kehidupan kami masing-masing, sehingga di saat ini kami ada dengan segala sukacita. Kami ada di dalam ibadah malam hari ini Tuhan. Kiranya Engkau hadir bersama kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Artikan firman yang sebentar kami akan pelajari bersama dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga dapat menuntun kami untuk tetap ada bersama Tuhan, jalan di jalan yang Tuhan kehendaki dan menikmati berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik saudaraku yang kekasih, umat-umat Tuhan yang diberkati, judul renungan kita di malam hari ini adalah Firman Tuhan atau Alkitab. Nah, perikop ini tidak asing lagi bagi kita, karena pelajaran sekolah sahabat kita untuk triwulan ini lebih banyak nantinya akan kupas tuntas mengenai firman Tuhan ini. Dan beta percaya bahwa firman Tuhan yang kita orang pelajari pada malam hari ini akan berarti bagi kita dan menuntun kita untuk mengerti apa sebenarnya firman Tuhan atau Alkitab yang menjadi buku pegangan kita sebagai orang Kristen itu. Nah, sebagai penuntun bagi kita, 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita garis bawahi kata atau kalimat yang terakhir. Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, untuk itu saudaraku yang kekasih, Alkitab yang menjadi pegangan, landasan, pijak kehidupan kerohanian kita masing-masing sebagai umat Tuhan. Usianya sekarang ini sudah kurang lebih 3.500 tahun. Saudara dapat bayangkan di sini bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 3.500 tahun, Alkitab ini dari mulai ditulis sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah mengalami perubahan. Kalau kita yang mengenyang pendidikan, otomatis untuk kita di Indonesia itu setiap 10 tahun otomatis ada revisi kurikulum. Berarti pelajaran itu dia mengalami satu perubahan, peningkatan, pembaharuan, dan sebagainya. Itu setiap 10 tahun. Tapi Alkitab kita ini 3.500 tahun kurang lebih tidak pernah mengalami perubahan. Dan apa yang ditulis pada waktu itu, penggenapannya, kalau berbicara mengenai nubuatan, penggenapannya ada pada saat sekarang ini. Dan waktu-waktu yang akan datang. Saudara boleh bayangkan di sini, dalam pemikiran kita sebagai manusia, ditulis
ribuan tahun yang lalu, tulisan-tulisan itu masih terkait dengan keadaan yang ada pada saat sekarang ini. Sebagai manusia biasa, kita hanya dapat memprediksi sesuatu yang terjadi hari besok, minggu depan, itu pun kalau-kalau terjadi. Tapi sebagian besar tidak pernah akan terjadi. Namun tulisan firman Tuhan ini nyata bagi kita. Nah, apa yang menjadi keyakinan kita? Apa yang menjadi dasar kepercayaan kita? Ya, Charles Wesley, dia pernah ketemu dengan seorang pemuda, dan pemuda ini merupakan pemuda pekerja tambang. Nah, pada saat perkenalan yang singkat, kemudian Charles menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, dia tanyakan kepada pemuda ini, apa yang Anda percayai? Pemuda itu katakan, saya mempercayai apa yang dipercayai oleh orang tua saya. Kembali Charles mengajukan pertanyaan. Apa yang dipercayai oleh orang tua Anda? Pemuda itu katakan bahwa yang dipercayai oleh orang tua saya adalah apa yang dipercayai oleh saya. Ya. Pertanyaan yang ketiga. Dia tanyakan seperti begini. Apa yang dipercayai oleh Anda dan orang tua Anda? Nah, dengan lantang pemuda itu menjawab seperti begini. Orang tua saya dan saya mempercayai hal yang sama. Ya, otomatis kalau sepintas kita dengar jawaban seperti ini, kita pasti akan bingung. Maksudnya apa ini? Jawaban seperti begini. Nah, saudaraku yang kekasih, dari percakapan singkat ini lalu kemudian kita dapat tarik kesimpulan di sini bahwa banyak manusia yang ada pada dewasa sekarang ini mempunyai pengalaman yang sama seperti pekerja tambang ini. Merasa untuk mempercayai sesuatu, namun tidak jelas apa yang dia yakini dalam kehidupannya. Nah, banyak orang mengakui sesuatu keyakinan dengan alasan katanya. Ya. Katanya. Mungkin saudara pernah dengar ada seorang anak kecil tunanetra, dia nyanyikan lagu ini. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Katanya. Lalu kemudian ada seorang yang menegur anak kecil tadi. Jangan tambahkan katanya. Nyanyikan lagu itu sesuai dengan yang aslinya. Apa yang dikatakan oleh anak kecil itu? Wah, saya tidak bisa nyanyikan lagu itu sesuai dengan yang aslinya. Kenapa? Karena burung nuri saja saya tidak pernah dan belum pernah melihatnya. Bagaimana saya mau nyanyikan sesuai dengan aslinya? Keyakinan kepada sesuatu haruslah mempunyai dasar yang kuat. Demikian juga dengan keyakinan kita terhadap Alkitab. Bila kita mempercayai Alkitab sebagai buku yang berasal dari Tuhan, sudah selayaknya kita harus mempercayainya dengan jelas. Apa yang kita percayai dan mengapa kita harus mempercayainya, itu menjadi pertanyaan kita. Oleh karena itu maka di saat ini ada dua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang lain kepada kita yang punya keyakinan terhadap Alkitab. Yang pertama, apa keunggulan dari Alkitab dibandingkan dengan buku yang lain? Ya, sering kan kata orang bilang Alkitab adalah merupakan buku di atas segala buku. Tapi apa keunggulannya? Ini yang harus kita jawab. Bahwa Alkitab merupakan buku yang ajaib, yang mengungguli
tantangan dan ujian sepanjang zaman. Bayangkan, kurang lebih 3.500 tahun tidak mengalami perubahan. Dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman, buku ini tetap seperti aslinya. Yang kedua, buku ini unggul di atas ilmu purbakala. Yang ketiga, buku ini unggul di atas semua ilmu pengetahuan yang ada di atas bumi ini. Tidak ada yang dapat menyamai buku ini. Buku ajaib yang diyakini oleh orang Kristen. Tulisannya penuh dengan ketelitian. Dan 99,9% nubuatannya digenapi. Tinggal 1%. Dan 1% itu adalah nubuatan mengenai kedatangan Tuhan. Yang saudara dan saya, kita orang percaya sementara tunggu sampai dengan saat sekarang ini. Kemudian yang berikut. Kota-kota dan kerajaan-kerajaan saling muncul dan kemudian tenggelam. Namun Alkitab tetap bertahan. Murni selama berabad-abad. Penulisannya sangat ajaib. Kemudian, buku ini tidak dapat dimusnahkan. Dan yang terakhir, kisah yang dimuat di dalam buku ini adalah merupakan sebuah fakta. Dan itu nyata. Itu beberapa keunggulan dan ada juga yang lain yang saudara bisa tambahkan sesuai dengan apa yang saudara ketahui terkait dengan firman Tuhan yang saudara percayai dan yakini. Kemudian pertanyaan yang kedua muncul lagi. Apa sebenarnya fungsi daripada Alkitab itu bagi kita sebagai orang Kristen? Sebab kalau kita tahu fungsinya, maka kita tidak pernah taruh Alkitab itu sembarangan. Sebab terkadang setelah pulang gereja, pulang ibadah, ya kita main sorong saja di bawah meja. 1 minggu 1 kali ketika mau datang di gereja baru kita bersihkan dari debu yang ada. Nah, kalau kita tahu fungsinya, tidak mungkin kita tempatkan di tempat tersebut. Nah, ada beberapa fungsi daripada Alkitab yang saya angkat dari firman Tuhan. Yang pertama, dapat merukunkan keluarga atau rumah tangga yang hancur. Yang kedua, dapat memberikan gambaran yang sangat jelas bagi kita tentang Allah kita yang kita percayai dan kita yakini. Karena tulisan ini berasal dari Allah. Yang ketiga, kitab ini merupakan penawar derita. Ya, kenapa sampai dibilang penawar derita? Sebab kadang-kadang kalau orang temui masalah dalam kehidupan kita, jalan buntu, tidak tahu apa yang mau orang buat, datang baca firman Tuhan. Baca Alkitab, saudara pasti akan temui jalan keluar di situ. Pasti akan dapat solusi di situ. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Yang keempat, Alkitab merupakan petunjuk jalan kebahagiaan. Yang kelima, Alkitab dapat memberikan hidup baru dalam kehidupan kita. Memberikan kekuatan rohani. Memberikan petunjuk hidup sejahtera. Fungsi firman Tuhan bagi saudara dan saya. Memberikan petunjuk dan dapat menguatkan tubuh kita. Ya, tubuh sehat, segar, bugar, ikut petunjuk firman Tuhan. Sumber semua petunjuk dan hukum yang ada di bumi ini berasal dari Alkitab. Dan yang paling terakhir adalah sumber pengharapan kita. Saudara dapati di situ fungsi daripada firman Tuhan ini begitu jelas bagi kita. Oleh karena itu, ketika kita ada di rumah, pergunakan waktu yang ada untuk membaca firman Tuhan. Nah, kalau kita di organisasi kan punya ada jadwal 1 tahun kita bisa baca Alkitab ini sampai selesai. Kita ikuti petunjuk itu. Dan kita akan dapati di situ bahwa begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani
kita akan dapati ketika kita akan baca dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kutipan dari firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menulis terkait dengan khayal yang mereka terima, petunjuk yang mereka terima dari Tuhan, sebagai terang kecil yang dapat menuntun untuk Alkitab firman Tuhan ini. Tulisan mereka terdapat di dalam Alfa dan Omega jilid 6, halaman 20. Dia katakan begini, kunci kerajaan surga ialah sabda Kristus. Mana sabda Kristus? Kalau bukan firman Tuhan ini, Alkitab kita ini. Segala perkataan kitab suci adalah miliknya. Dan kemudian, perkataan itu mempunyai kuasa untuk membuka atau menutup surga. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, hati, pikiran, dan kehidupan kita terangkat ke surga. Pintu surga terbuka menerima kita. Dan Tuhan siap untuk memperjelaskan sesuatu dalam kehidupan kita terkait dengan apa yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kiranya dapat menolong dan memberkati kita sekalian di saat ini. Sehingga firman Tuhan ini dapat menuntun kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan marilah kita pergunakan waktu yang ada, rajin menyelidiki firman Tuhan. Maka berkat-berkat Tuhan disediakan bagi kita dalam hari-hari kehidupan kita. Hari ini, besok, dan seterusnya. Tuhan memberkati kita sekalian di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Waktu yang indah telah kami sediakan untuk-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan firman-Mu di saat ini. Tolong kami Tuhan, berikan hikmat, akal budi, dan kuasa surga, agar waktu yang Engkau berikan dalam hidup dan kehidupan kami ini, di antara waktu itu juga kami dapat pergunakan untuk mempelajari dan menyelidiki firman kebenaran-Mu ini Tuhan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar berkat firman Tuhan ini dapat kami nikmati dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dan yakini sungguh Tuhan, bahwa hanya firman Tuhan yang dapat menuntun kami masing-masing untuk menikmati hidup yang kekal yang Engkau sediakan. Bapa di surga, berkati seluruh kehidupan kami masing-masing, tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kami, dimanapun kami berada, dalam beraktivitas, apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, apapun yang kami rencanakan dengan pikiran kami, Tuhan kiranya berkati semuanya itu, sehingga nama Tuhan selalu dipuji dan dipermuliakan. Bapa di surga, inilah doa kami, inilah permohonan kami Tuhan. Berkenan kiranya Bapa menerima dan menyertai kami semua. Dan terimalah doa dan pergumulan kami di saat ini Tuhan. Karena kami doakan semuanya itu hanya di dalam nama Yesus Penebus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua sampai Maranatha. Salam.